Shalom, apa kabar untuk teman-teman? Kita telah habis membaca di dalam Kejadian, dan sekarang kita akan masuk di dalam Keluaran. Tetapi saya melakukan sedikit perubahan di dalam pembacaan kita, di mana kita akan membaca Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru pada masa yang sama. Maksud saya, kita baca Perjanjian Lama dahulu 3 pasal seperti itu, dan seterusnya kita akan membaca Perjanjian Baru 3 pasal, dan itu akan membuatkan kita lebih cepat lagi menghabiskan pembacaan Alkitab. Oke? Dan sebelum kita memulakan pembacaan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari yang Kau telah berikan kepada kami. Tuhan, sebelum kami membaca firman-Mu, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami dari dosa, pelanggaran yang kami lakukan, baik sadar maupun tidak. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak datang di hadapan-Mu. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa agar Engkau membimbing kami, menuntun kami, memberi kami hikmat dan kebijaksanaan semasa kami membaca firman-Mu ini Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu melalui firman-Mu ini Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu ini. Dan Tuhan, kami berdoa agar kuasa roh kegelapan yang coba mengganggu konsentrasi kami sewaktu kami membaca, kami patahkan itu semua. Dan kami berdoa biar kami terus tetap konsisten membaca firman-Mu ini Tuhan. Dan apapun yang coba menghalang kami Tuhan, membuat kami tidak mempunyai masa untuk membaca firman-Mu Tuhan, kami patahkan itu semua Tuhan. Biarlah kami mendahului Engkau di dalam kehidupan kami. Karena melalui pembacaan firman ini Tuhan, kami ingin mengenal Engkau dengan lebih dalam. Melalui firman yang kami baca, kami mengetahui sikap karakternya Tuhan. Nyatakanlah itu semua di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang menuntun kami, membimbing kami, sehingga akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Dan saya berdoa untuk teman-teman yang membaca bersama dengan saya, agar Roh Kudus-Mu itu terus berbicara di dalam hati mereka, membimbing mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Keluaran pasal 1. Orang Israel tertindas di Mesir. Para anak Israel, yaitu Yakub, yang datang bersama-sama bapa mereka ke Mesir, masing-masing dengan seisi keluarganya, ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, Benyamin, dan Naftali, Gad, dan Asher. Jumlah semua keturunan Yakub ialah 70 jiwa, tetapi sebelum itu Yusuf sudah berada di Mesir. Masa berlalu dan Yusuf meninggal, dan begitu jugalah halnya dengan semua saudaranya dan kalangan orang Israel yang satu keturunan dengannya. Namun begitu orang Israel terus beranak cucu dan bilangan mereka meningkat dengan pesatnya. Mereka bertambah ramai dan menjadi luar biasa kuatnya, sehingga negeri itu padat dengan warga mereka. Kemudian seorang raja baru yang tidak kenal akan Yusuf memerintah kerajaan Mesir.
dan berkata kepada rakyatnya, "Lihatlah, betapa rakyat orang Israel ini menjadi teramat ramai dan lebih kuat daripada kita." Ayat 10, mari kita cari akal mengatasi mereka. Jika tidak, mereka akan terus bertambah ramai dan jika berlaku perang, mereka akan bersekutu dengan para musuh kita lalu berperang melawan kita dan meninggalkan negeri ini. Maka warga Mesir melantik tukang kerah atas orang Israel untuk menindas mereka serta menjadikan mereka buruh paksa. Mereka membangunkan kota perbekalan yaitu Pitom dan Ramses untuk Firaun. Walau bagaimanapun semakin tertindas, bilangan mereka semakin ramai dan terus berkembang. Lantas warga Mesir menjadi takut kepada orang Israel. Maka semakin kuat dan kejamlah warga Mesir menzalimi orang Israel dan menjadikan kehidupan mereka menderita dalam perhambaan yang cukup berat. Mereka dipaksa mengerjakan tanah liat dan batu bata serta semua jenis pekerjaan yang menjerihkan di padang. Ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan para bidan orang Ibrani yaitu seorang yang bernama Sifra dan nama yang seorang lagi pula Pua, katanya, "Sewaktu kamu membidani para wanita Ibrani, awasilah mereka di tempat bersalin. Jika anak yang dilahirkan mereka itu lelaki, kamu harus membunuh anak itu. Tapi, jika anak itu perempuan, biarkan anak itu hidup." Namun begitu, karena bidan-bidan itu takut kepada Allah, mereka tidak bertindak mengikut seperti yang diperintahkan oleh Raja Mesir kepada mereka. Mereka membiarkan hidup anak-anak lelaki yang lahir. Lalu, Raja Mesir memanggil para bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu melakukan hal ini? Membiarkan para bayi lelaki hidup?" Jawab para bidan itu kepada Firaun, "Sebabnya perempuan Ibrani tidak seperti perempuan Mesir. Mereka lebih kuat sebelum bidan tiba. Mereka sudah siap bersalin." Maka Allah memberkati para bidan itu dan orang Israel terus bertambah ramai dan menjadi sangat kuat. Selain itu, karena para bidan itu takut kepada Allah, Dia memberkati mereka dengan kaum keluarga mereka sendiri. Akhirnya Firaun memerintahkan sedemikian kepada seluruh rakyatnya, "Semua anak lelaki orang Israel yang dilahirkan, hendaklah kamu buang ke dalam sungai Nil, tetapi biarkan semua anak perempuan mereka hidup." Keluaran pasal 2, kelahiran Musa. Ada seorang lelaki daripada keturunan kaum Lewi yang memperistri seorang perempuan suku Lewi. Perempuan itu kemudian mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki. Apabila dia melihat betapa elok dan sehatnya bayi itu, dia menyembunyikannya selama 3 bulan. Namun begitu, dia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama. Maka dia mengambil sebuah bakul daripada daun papirus, melapiskannya dengan selut dan perekat kayu, lalu membaringkan anak itu di dalamnya. Kemudian, dia meletakkan bakul itu di tengah-tengah rumpun mensiang di tepi sungai Nil. Kakak kepada anak itu berdiri agak jauh dari situ untuk mengetahui apa yang akan terjadi kepada adiknya. Kemudian datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sementara para dayangnya berjalan menelusur di tepi sungai, terlihatlah dia bakul yang berada di tengah-tengah rumpun mensiang itu. Lalu disusurnya para hamba perempuannya pergi mengambil bakul itu. Apabila dibukanya bakul itu, kelihatanlah bayi itu. Bayi itu pula sedang menangis. Maka timbullah perasaan belas kasihannya kepada bayi tersebut. Katanya, "Ini tentunya salah seorang bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak bayi itu kepada putri Firaun,
Bolehkah hamba pergi memanggil seorang inang penyusu daripada perempuan Ibrani untuk menyusu bayi ini bagi Tuan Putri? Jawab putri Firaun kepadanya, baik, pergilah. Gadis itu pun pergi memanggil ibu bayi itu. Lalu kata putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susuilah dia bagiku. Aku akan memberi kamu upah. Maka ibu itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Setelah anak itu besar, ibu itu membawanya kepada putri Firaun yang menjadikannya anaknya. Dia menamai anak itu Musa, katanya sebabnya aku menariknya keluar daripada air. Musa lari ke tanah Midian. Ayat 11. Pada suatu hari, apabila Musa sudah besar, dia keluar untuk bersama-sama para saudara sebangsanya dan melihat bagaimana mereka menanggung beban sebagai buruh paksa. Dia melihat bagaimana seorang warga Mesir memukuli seorang Ibrani, yaitu orang sebangsanya. Setelah menoleh ke sana kemari, dia mendapati tiada seorang pun di situ. Lalu dia membunuh orang Mesir itu dan kemudian menyembunyikan mayat orang itu di dalam pasir. Ketika dia keluar lagi keesokan harinya, dia melihat dua orang Ibrani sedang berkelahi. Bertanyalah dia kepada orang yang bersalah, mengapakah kamu memukul rakan sebangsa denganmu? Jawab orang itu, siapa yang menjadikan kamu pemerintah dan hakim kami? Adakah kamu berniat membunuhku Adakah kamu berniat membunuhku sebagaimana kamu membunuh warga Mesir itu? Maka Musa menjadi takut dan berpikir, pasti kejadian itu sudah diketahui orang. Firaun yang terdengar hal itu pun berikhtiar untuk membunuh Musa. Namun Musa sempat melarikan diri daripada Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu tinggallah dia dekat sebuah perigi di tempat itu. Di Midian ada seorang imam yang mempunyai 7 orang anak perempuan. Para perempuan itu datang untuk menimba air dan mengisi palung-palung untuk memberikan minum kepada ternakan domba ayah mereka. Tetapi para gembala datang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberikan minum kepada kawanan ternakan domba mereka. Apabila mereka kembali kepada Rehuel, ayah mereka, Rehuel bertanya, mengapakah kamu pulang cepat hari ini? Jawab mereka, ada warga Mesir yang menolong kami daripada gangguan para gembala. Bahkan dia menimba air berlimpah-limpah untuk kami dan memberikan minum kawanan ternakan domba kita. Katanya kepada anak-anaknya, di manakah orang itu? Mengapakah kamu tinggalkan dia? Ajaklah dia untuk makan. Musa bersetuju untuk tinggal di rumah orang itu. Lalu orang itu memberikan Zipora anaknya untuk diperistri oleh Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak lelaki, lalu Musa menamainya Gersom, karena katanya, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Ayat 23, tempoh masa yang panjang itu menyaksikan kemangkatan Raja Mesir. Orang Israel masih berkeluh kesah karena diperhamba sedemikian teruk. Maka berseru-serulah mereka sehingga doa dan teriakan mereka mengenai perhambaan itu sampai ke hadirat Allah. Ayat 24, Allah mendengar keluhan mereka dan mengingati perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah melihat betapa orang Israel menanggung segala penganiayaan itu dan Dia tahu akan keadaan mereka. Keluaran pasal 3, belukar yang bernyala-nyala. Sewaktu Musa mengembala kawanan ternakan domba kepunyaan ayah mertuanya, Yitro, imam di Midian, dan dia mengiring ternakan itu ke daerah paling hujung di gurun lalu ke gunung Allah, yaitu Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam api bernyala di tengah-tengah sebuah belukar. Maka Musa melihat api menyala-nyala di tengah belukar itu, walhal api itu tidak memakan pun belukar itu. Fikir Musa,
Elok juga jika kulihat dari dekat mengapakah belukar itu tidak terbakar. Apabila Tuhan melihat Musa menghampirinya, Allah pun berseru kepadanya dari tengah-tengah belukar itu, firman-Nya, "Musa, Musa." Lalu dia menjawab, "Ya, aku ada di sini." Allah berfirman, "Jangan datang lebih dekat. Tinggalkan kasutmu dari kakimu, karena tempat kamu berdiri itu tanah suci." Firman-Nya lagi, "Akulah ayah. Akulah Allah ayahmu, juga Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutup mukanya karena dia takut memandang Allah. Berfirmanlah Tuhan, "Aku telah menyaksikan penindasan umatku di Mesir dan mendengar rintihan mereka karena dianiaya oleh para tukang gerah mereka. Aku tahu tentang keperitan yang dialami mereka. Maka aku turun untuk membebaskan mereka daripada cengkaman warga Mesir dan membawa mereka keluar dari negeri itu ke sebuah negeri yang luas dan kaya lagi berlimpah-limpah susu dan madu, yaitu wilayah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Ayat 9, "Sesungguhnya aku telah mendengar rintihan orang Israel dan telah melihat betapa terdindasnya mereka dalam tangan warga Mesir. Maka sekarang aku mengutus kamu kepada Firaun untuk membawa orang Israel, yaitu umatku, keluar dari Mesir." Akan tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah hamba-Mu ini sehingga hamba harus pergi menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan bersama dengan kamu. Inilah tanda untukmu bahwa aku yang mengutus kamu. Apabila kamu telah membawa orang Israel keluar dari Mesir, kamu akan beribadat kepada Allah di gunung ini." Kata Musa kepada Allah, "Tetapi apabila hamba mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu mengutus aku kepadamu,' mereka akan bertanya, 'Siapakah namanya?' Apakah yang harus hamba katakan kepada mereka?" Ayat 14, firman Allah kepada Musa, "Akulah aku." Firman-Nya lagi, "Kamu harus berkata begini kepada orang Israel, 'Akulah aku yang mengutus aku kepadamu.'" Allah selanjutnya berfirman kepada Musa, "Kamu harus katakan begini kepada orang Israel, 'Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan dengan nama itulah aku diseru turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah kalangan tua-tua orang Israel dan katakanlah kepada mereka, 'Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku dan berfirman, Aku sungguh-sungguh mengendahkan umatku dan memperhatikan apa yang dilakukan terhadapmu di Mesir. Maka aku berfirman bahwa aku akan membawa kamu keluar daripada kesusahan di Mesir ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, dan orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yaitu ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madu. Mereka akan mendengar kata-katamu, kemudian pergilah kamu bersama-sama kalangan tua-tua orang Israel menghadap Raja Mesir, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Maka sekarang izinkanlah kami pergi ke kawasan gurun sejauh 3 hari perjalanan supaya kami dapat mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh kuasa yang jauh melebihi kuasanya. Maka kuasaku akan mengazab tanah Mesir dengan berbagai keajaiban yang akan kuadakan di tengah-tengah mereka. Sesudah itu barulah dia akan mengizinkan kamu pergi. Akan kubuat warga Mesir berbaik hati kepada bangsa-bangsa. Akan kubuat warga Mesir berbaik hati kepada bangsa ini sehingga
kamu tidak pergi dengan tangan kosong ketika kamu pergi kelak. Setiap orang perempuan harus meminta barang-barang perak, barang-barang emas dan pakaian daripada jirannya, dan daripada pendatang perempuan yang menumpang di rumahnya. Semua itu akan kamu pakaikan pada anak-anakmu, baik lelaki maupun perempuan. Demikianlah kamu akan menjarah harta orang Mesir. Baiklah, sekarang kita masuk di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius pasal 1 tentang salasilah Yesus Kristus. Inilah salasilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 2, Abraham beroleh anak yang dinamai Ishak, Ishak beroleh Yakub, dan Yakub beroleh Yehuda, serta saudara-saudaranya. Yehuda beroleh Peres dan Zerah daripada Tamar. Peres beroleh Hezron, dan Hezron memperoleh Ram. Ram beroleh Aminadab beroleh Nahason, dan Nahason beroleh Salmon. Salmon beroleh Boas daripada istrinya Rahab. Boas beroleh Obed daripada istrinya Rut, dan Obed beroleh Isai. Dan Isai beroleh Raja Daud. Raja Daud beroleh Salomo daripada istri kepada Yuria. Salomo beroleh Rahabiam. Rahabiam beroleh Abia, dan Abia beroleh Asa. Asa beroleh Yosafat. Yosafat beroleh Yoram, dan Yoram beroleh Uzia. Uzia beroleh Yotam. Yotam beroleh Ahaz, dan Ahaz beroleh Hizkia. Hizkia beroleh Manasye. Manasye beroleh Amon. Amon beroleh Yosia. Yosia beroleh Yoyakin dan saudara-saudaranya sekitar masa mereka dibawa sebagai tawanan di Babel. Setelah dibuang ke Babel, Yoyakin beroleh Siltiel, dan Siltiel beroleh Zerubabel. Zerubabel beroleh Abihud. Abihud beroleh Eliakim, dan Eliakim beroleh Azur. Azur beroleh Zadok. Zadok beroleh Akim, dan Akim beroleh Eliud. Eliud beroleh Eleazar. Eleazar beroleh Matan, dan Matan beroleh Yakub. Maka Yakub beroleh Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus, dipanggil Kristus. Nah, di sini kamu sudah tahu keturunan Yesus. Nanti ketika baca di perjanjian lama, kalian kan sebelum ini pernah mendengar, dan jika kalian juga pernah membaca tentang akan ada lahirnya seorang raja daripada keturunan Raja Daud. Nah, ini dia tadi keturunan Yesus. Ada Raja Daudnya di sana di-mention, dan kamu tahu daripada pokok pangkalnya. Nah, dari keturunannya itu. Dan ayat 17, dengan demikian ada 14 keturunan dari Abraham hingga ke Daud. 14 keturunan dari Daud hingga ke masa pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari masa itu hingga kelahiran Kristus. Wah. Dan kelahiran Kristus, kita lihat dalam kelahiran Kristus ayat 18. Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Ibunya Maria bertunang dengan Yusuf, tetapi sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, ternyata Maria mengandung melalui Roh Kudus. Yusuf, seorang yang salih, tidak mahu memalukan Maria di mata masyarakat. Dia berniat memutuskan pertunangan mereka secara diam-diam. Dia memikirkan hal itu sehalus-halusnya. Maksudnya itu sedalam-dalamnya. Suatu malam dia bermimpi bahwa malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya lalu berkata, "Hai Yusuf anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya adalah daripada Roh Kudus." Nah, ini sudah sangat jelas di sini mengatakan Tuhan Yesus itu lahir bukan daripada persetubuhan daging ataupun
persetubuhan antara lelaki dan manusia. Nah, di sini banyak orang keliru bahwa Yesus itu lahir daripada perhubungan yang normal kayak kita seperti itu. Tapi tidak. Daripada Roh Kudus itu suci, guys. Nah, bagi teman-teman yang tidak mengerti, kalian tidak mengerti, Anda boleh nyatakan bagian ayat ini kepada mereka. Ayat 21, Maria akan melahirkan seorang anak lelaki, namakanlah anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Segala ini berlaku supaya terlaksanalah firman Tuhan melalui nabinya, seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita dalam bahasa Ibrani. Apabila Yusuf terjaga, dia pun mematuhi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, lalu berkawin dengan Maria. Tetapi Yusuf tidak bersetuh dengan Maria sebagai istrinya hinggalah Maria melahirkan anak itu. Yusuf menamai anak itu Yesus. Seterusnya di dalam Matius pasal 2, ahli ilmu bintang dari timur. Nah, setiap kali perayaan Natal, kita biasanya sering diceritakan mengenai hal ini. Saya berharap teman-teman jangan bosan ya. Mari kita baca ayat ini lagi, tetapi harus kita ingat yang kita baca ini versi Borneo ya. Mungkin kita akan lebih mudah memahami. Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea semasa pemerintahan Raja Herodes. Tidak lama kemudian datanglah beberapa orang ahli ilmu bintang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya, "Di manakah anak yang baru lahir yang akan menjadi raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya muncul di timur dan kami datang hendak menyembahnya." Apabila mendengar perkara itu, Raja Herodes berasa risau, begitu juga semua penduduk Yerusalem. Raja Herodes memanggil semua ketua imam dan ahli Taurat berhimpun lalu bertanya kepada mereka di mana tempat lahirnya Kristus, Mesias itu. Mereka menjawab, di Bethlehem di tanah Yudea. Hal ini tertulis oleh seorang nabi. Wahai Bethlehem di tanah Yehuda, engkau bukanlah yang terkecil antara pemimpin kota utama Yehuda, karena daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel. Nah guys, semua ini sudah dinyatakan di dalam perjanjian lama. Ayat 7, setelah itu Raja Herodes berjumpa secara rahasia dengan ahli-ahli ilmu bintang dan mendapat tahu tentang mereka dengan tepat bila bintang itu terbit. Raja Herodes menyuruh ahli-ahli ilmu bintang pergi ke Bethlehem dengan perintah demikian. Pergilah dan carilah anak itu sedaya upaya. Apabila kamu menjumpainya, beritahulah aku supaya aku juga dapat pergi menyembah dia. Mereka pun pergi. Di pertengahan jalan, mereka melihat bintang yang telah muncul di timur dahulu kini mendahului mereka dan berhenti di atas tempat anak itu. Sungguh gembira mereka apabila melihat bintang itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan ibunya, Maria. Mereka pun sujud menyembah anak itu, lalu membuka harta benda mereka dan mempersembahkan emas, dupa, dan mir kepadanya. Allah yang memberikan peringatan kepada mereka melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Oleh itu mereka pun pulang ke negeri mereka mengikut jalan lain. Hijrah ke Mesir. Selepas itu malaikat Tuhan memperlihatkan diri di dalam mimpi kepada Firaun. Kepada Yusuf lalu berkata, Herodes akan mengeluarkan perintah supaya mencari dan membunuh anak itu. Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya ke Mesir. Tinggallah di situ hingga aku berfirman kepadamu. Yusuf pun bangun. Pada malam itu juga dia membawa anak itu dan ibunya ke Mesir. Mereka tinggal di situ hingga kematian Raja Herodes, maka terlaksanalah apa yang difirmankan Tuhan menerusi nabinya
Dari Mesir kupanggil anakku. Setelah Raja Herodes sadar dirinya ditipu oleh ahli-ahli ilmu bintang dari timur itu, dia pun marah lalu mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak lelaki yang berusia 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan kawasan yang berdekatan. Usia itu berdasarkan maklumat yang diberikan oleh ahli-ahli ilmu bintang tentang masa bintang itu mula-mula muncul. Oleh yang demikian terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Satu suara terdengar di Rama, rintih, ratap, dan perkabungan. Rahel meratapi anak-anaknya, dia tidak mahu dilipur hatinya, karena mereka tiada lagi. Pulang dari Mesir. Ayat 19, selepas kematian Herodes, malaikat Tuhan memperlihatkan diri dalam mimpi kepada Yusuf di Mesir. Kata malaikat itu, bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya ke tanah Israel, karena orang yang hendak merenggut nyawa anak itu telah mati. Yusuf pun bangun lalu membawa anak itu dan ibunya ke tanah Israel. Tetapi apabila mendengar bahwa Arkelaus telah menaiki tahta menggantikan bapaknya Herodes di Yudea, Yusuf pun takut pergi ke sana. Setelah mendapat peringatan daripada Allah dalam mimpi, dia pun pergi ke Galilea. Dia menetap di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian terlaksanalah apa yang dikatakan oleh para nabi, dia akan dipanggil orang Nazaret. Pasal 3. Pada masa itu Yohanes Pembaptis menyampaikan berita ini di gurun di Yudea. Dia berseru, "Bertaubatlah karena kerajaan surga hampir tiba." Yohaneslah yang dimaksudkan dalam nubuat Nabi Yesaya. Suara seorang berseru di gurun, "Sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya." Pakaian Yohanes diperbuat daripada bulu unta dan tali pinggangnya daripada kulit. Makanannya belalang dan madu gurun. Orang dari Yerusalem, seluruh Yudea, dan segenap kawasan sekitar Sungai Yordan datang mendapatkan Yohanes. Mereka mengakui dosa mereka lalu dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ayat 7, ramai orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptiskan. Apabila melihat mereka, Yohanes berkata, "Hai kamu bagaikan ular kapak berbisa, siapakah yang mengingatkan kamu supaya melepaskan diri daripada kemurkaan Allah kelak? Buktikanlah dengan perbuatan bahwa kamu telah bertaubat." Baca baik-baik, guys. Buktikanlah dengan perbuatan bahwa kamu telah bertaubat. Dengan perbuatan, guys, bukan dengan kata-kata. Bukti dengan perbuatan bahwa kita telah bertobat. Ayat 9, jangan sangka kamu dapat berkata sesama sendiri, "Abraham bapa moyang kita," ketahuilah, Allah berkuasa menjadikan batu-batu ini anak cucu Abraham. Kapak sudah terletak pada akar umbi pokok. Setiap pokok yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dihumbankan ke dalam api. Aku membaptismu dengan air untuk menunjukkan bahwa kamu telah bertaubat. Tetapi Dia yang datang selepasku akan membaptismu dengan Roh Kudus dan api. Dia lebih berkuasa daripadaku. Membawakan kasutnya pun aku tidak layak. Tangannya memegang nyiru untuk menampi dan tangannya memegang nyiru untuk menampi. Dia akan membersihkan tempat pembantingan dan mengumpulkan gandum di dalam jelapangnya, tetapi sekam akan dibakarnya di dalam api yang tidak dipadamkan. Kamu tahu kan maksud ini apa yang Tuhan katakan ini? Maksud saya apa yang Yohanes katakan ini. Yesus dibaptis itu di dalam ayat 13. Ketika itu Yesus meninggalkan Galilea lalu pergi ke Sungai Yordan untuk dibaptiskan oleh Yohanes. Akan tetapi Yohanes coba menolak dengan berkata, "Sepatutnya engkau yang membaptisku. Ini engkau pula yang datang kepadaku." Tetapi Yesus menjawab, Biarkanlah.
Demikian untuk sekarang, karena dengannya kita akan menunaikan segala perbenaran. Yohanes pun patuh. Setelah dibaptiskan, Yesus keluar dari air dengan segera. Lalu terbukalah langit dan dia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati ke atasnya. Kemudian kedengaran suara dari surga, "Inilah anakku yang kukasihi dan dengannya aku berkenan." Terima kasih membaca dengan saya bersama dengan saya setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari. Sampai kita berjumpa lagi di video seterusnya. Bye. Hanya Tuhan kekuatan dan perisaiku, penolong dan harapanku di saat aku tak mampu. Oh, hanya Tuhan yang mampu menolongku. Tiada yang lain, hanya Tuhan. Tiada yang lain, hanya Tuhan. Tiada yang lain.